Nah juga ada Niluh juga katanya dari UMKM ya. Nah, mau tanya kali. Selama ini pemerintah selalu memberikan bantuan kepada masyarakat melalui kementerian ataupun melalui pemerintah pusat ataupun daerah. Akan tetapi sebenarnya rakyat itu mau loh juga menjadi bagian yang bisa memberikan sumbangsih kepada negara yang dicintainya. Salah satunya adalah UMKM. UMKM itu adalah salah satu ujung tombak dari Indonesia, jumlahnya puluhan juta. Jadi saya sampaikan satu contohnya misalnya. Kenapa Niluh Jelantik tidak oleng di masa pandemi? Nah, kenapa? Saya ingin menyampaikan masker, oke? Ibu kandung saya terpapar COVID-19. Oh, I'm sorry. Ikut. Sekarang beliau dirawat, ya. Jadi saya ngungsi ini agar bisa dekat dengan rumah sakit beliau. Masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu aturan yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden setiap 5 menit di TV. Apakah kita sudah melaksanakannya dengan disiplin? Apakah setiap pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan dengan jajarannya untuk disiplin? Nah, masker itu adalah menjadi bukan momok ya. Itu sebuah problem yang kita miliki sekarang harus kita kenakan, bisa juga menjadi solusi. Solusinya apa? Indonesia bisa menjadi negara pengekspor masker terbesar di dunia. Dalam artian 34 provinsi dengan hasil tenunannya, dengan hasil batiknya. Jika kementerian-kementerian saling bergandengan tangan dan bisa memberikan fasilitas, kemudahan, ekspor, dan juga dokumentasinya bisa dipersingkat. Dan juga semua duta besar, ini untuk Ibu Retno, pertanyaan saya, semua duta besar di negeri, di semua negara yang ada di dunia yang kita memiliki perwakilan di sana, itu dibuatkan sebuah surat perintah. Kalian harus mengenakan masker dari anak tradisional bangsa Indonesia. Nah, itu satu. Saya juga ingin menyampaikan kepada Ibu Sri Mulyani, industri pertenunan, Ibu, industri batik dan juga garment, ini industri yang cukup besar di negara ini. Jumlah kami sangat banyak. Nah, kendala kemarin yang kami alami adalah pada saat kami mengekspor. Pak Presiden menyampaikan ekspor, 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 kerja, kerja, kerja. Nah, di saat kami mengekspor, di sana ada kendala bahwa alat kesehatan tidak bisa diekspor, sedangkan kami mengerjakannya dari bahan tenun, dari bahan batik. Dan saya membangun semangat semua UMKM di seluruh Indonesia untuk memberikan hasil karya mereka dari daerah mereka masing-masing, karena buat kami meminta atau mengemis itu bukan karakter kami. Kami tidak melihat yang namanya bansos, tidak melihat yang namanya sumbangan. Kami ingin menjadi bagian dari yang bisa membantu sesama kami. Enggak, Niluh, aku boleh langsung jawab ya? Karena Niluh, waktu itu kejadian Maret April, kita dalam kondisi banyak sekali situasi dengan awal COVID itu masuk. Memang waktu itu terjadi kompetisi mengenai kebutuhan dalam negeri dan keinginan ekspor. Seperti APD, hand sanitizer, bahkan masker. Sehingga waktu itu memang pemerintah membuat keputusan tidak dibolehkan ekspor. Atau kalau ekspor, saya sama Bu Menlu dengan Menteri Perdagangan bahkan sempat negosiasi untuk beberapa alat APD yang diproduksi oleh para eksportir yang mendapatkan pesanan dari Jepang maupun dari Korea Selatan. Itu situasinya waktu itu berarti ya Bu ya? Itu situasi Maret April. Nah, sekarang sudah sampai Agustus September, ini sekarang berbalik. Kita tadinya bahkan import pun kita berikan fasilitas. Sekarang Mbak Niluh atau Kakak Niluh, itu kita melarang atau dalam hal itu seluruh fasilitas import kita sekarang hentikan. Dan kita akan dukung ekspor. Jadi kalau tadi saya dengar kalau Mbak Niluh tadi, I'm very proud bahwa perusahaannya Mbak Niluh malah justru bouncing, bahkan meningkat. Ini merupakan salah satu contoh yang luar biasa dan saya sangat ingin menjadikan contoh bagi yang lain. Karena tadi kayak gitu nggak cuma satu Mbak Niluh, saya kepingin 60 juta UMKM seperti Mbak Niluh gini loh. Amin. Nah, itu yang top gitu. Baik. Dan ya, itu ya. Boleh saya menyampaikan sedikit lagi? Kita waktunya sudah sangat habis. Boleh singkat aja nggak Mbak Niluh? Singkat deh. Untuk ekspor,
tolonglah dimulai dari kementerian, dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat bisa membantu kami dengan mengendorse kami ke 34 provinsi ini dan memberikan surat perintah kepada jajaran masing-masing untuk mengenakan hasil karya anak bangsa ini. Ya. Dan di akhir hari, jadi rasa kami tetap sebenarnya bangga menjadi anak Indonesia gitu. Ya, sebenarnya Rosi, saya mau sampaikan ya, saya sudah instruksi kepada seluruh kanwil bea cukai saya di seluruh Indonesia untuk membantu para eksportir. Kalau temannya Mbak Nilo ada craft tadi, masker dan yang lain-lain, saya dengar di Maluku sekarang mulai ekspor langsung untuk hasil-hasil laut. Kemarin saya dengar juga dari Sulawesi Utara, bahkan termasuk Kopra. Jadi ini sekarang semua kanwil saya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya instruksikannya adalah apapun bantu para eksportir. Bu Retno, para dubes kita bisa nggak? Sebenarnya ini juga dulu waktu itu Pak Presiden Jokowi mendorong para dubes kita ini juga menjadi duta salesperson untuk Indonesia. Udah Mbak Rosi. Jadi para duta besar kita sudah bergerak. Saya hanya kasih beberapa contoh tadi. Sebenarnya pengen bicara pada saat Mbak Niluh bicara. Misalnya begini, ada tadi Bu Menteri Keuangan mengatakan di awal kita memang perketat ekspor, tetapi kemudian dalam perjalanannya kita sudah bisa merelaksasi ekspor kita misalnya untuk masker. Jadi ada satu negara yang dia ingin membantu negara lain, plus ingin menggunakan masker itu untuk kebutuhan dalam negerinya. Maka dia pesan masker tersebut dari Indonesia. Jadi dia pesan dari Indonesia tidak hanya untuk dalam negerinya, tetapi untuk dibagikan ke negara lain. Kemudian yang kedua, tahun ini beberapa negara dengan kita merayakan ulang tahun hubungan diplomatik. Nah, semua gift yang diberikan oleh para duta besar biasa kepada para koleganya itu dalam bentuk masker, dan maskernya adalah masker dari kain-kain Indonesia. Wow. Dan kemarin waktu tanggal 19 Agustus Kemlu ulang tahun, kita langsung melakukan jumpa dengan semua duta besar dengan KBRI, dan kita terhubung dengan UMKM kita, dan kemudian di situ langsung dilakukan pembelian dan sebagainya. Ya. Jadi pokoknya keberpihakan kita kepada UMKM is there, dan kita akan terus berupaya untuk membantu UMKM kita. Baik, Ibu, matur nuwun.